No, fuck. No, 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 turn it off. Don't let him see me like this. I'm sorry. Halo semuanya, kumaha kabarna? Kembali lagi di channel Film Aing. Kali ini kita akan masuk ke sebuah film yang pastinya memacu adrenalin dan penuh dengan aksi brutal. Tapi sebelum sampai ke sana, alangkah baiknya rencang-rencang meng-subscribe channel ieu heula agar Aing tetap semangat menikmati kopi hidung setiap saat. Oke, tanpa banyak ngabalincong, kita langsung saja. Cerita dimulai di sebuah penjara di Thailand. Setelah bertahun-tahun terkurung, seorang pria bernama Slim akhirnya dibebaskan. Para narapidana bersorak ketika ia melangkah keluar, bukan karena ia bebas, tapi karena Slim adalah legenda di balik jeruji. Ia pernah melakukan sesuatu yang membuat para tahanan menghormatinya selayaknya pahlawan kriminal. Begitu kembali ke apartemennya, Slim langsung mengadakan pesta besar. Anak buahnya menyiapkan minuman, musik, bahkan perempuan yang tobrut. Tapi pesta itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara keras di luar pintu, sehingga anak buah Slim tumbang satu persatu. Ternyata sang penyerang itu adalah William Beng, seorang pembunuh bayaran yang sedang menuntaskan dendam lama. Slim memohon agar nyawanya diampuni, tapi tidak ada kata ampun bagi Mamang Beng, dan Beng kemudian melapor pada Abah Tony, bos besar yang memimpin organisasi mereka. Di depan semua orang, Tony memuji Beng dan menyebutnya sebagai pembunuh paling terampil yang ia miliki. Beng hanya diam. Namun ada seseorang di ruangan itu yang menatap dengan wajah berbeda, yaitu Johnny, yang merupakan anak Tony sendiri. Di balik senyum palsunya, Johnny menyimpan rasa iri dan kebencian yang dalam setiap kali ayahnya memuji Beng, tapi rasa iri itu akan menjadi awal dari kehancuran segalanya. Malam harinya, Beng pergi ke sebuah klub, tempat hiburan penuh dengan penari dan pertunjukan langsung. Ia menjemput kekasihnya, yaitu April, tanpa peduli bahwa perempuan itu masih sedang bekerja live di TikTok. Sorry, Simon. Come on, man, she's live. Keesokan paginya, Beng menjalani rutinitas yang damai, berlatih, bermain game, dan menikmati waktu tenang di rumah. Tapi ketenangan itu pecah saat Tony datang bersama anak buahnya. Mereka membawa kabar yang terdengar seperti berita baik. Si DJ, salah satu anggota setia mereka, ingin keluar dari bisnis dan memulai hidup baru bersama calon istrinya. Namun momen itu berubah jadi mimpi buruk. Ngomong deui, ceprot. No. Tony tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar dari organisasinya hidup-hidup. Ia memerintahkan Beng untuk menghancurkan mayat DJ menggunakan bahan kimia agar tidak ada jejak tersisa. Beng menuruti perintah itu. Setelahnya, ia pergi ke klub malam untuk menenangkan pikirannya. Tapi belum sempat ia menikmati satu tegukan pun, seorang pria tiba-tiba muncul dan menembaknya. Let me help you with that. Beng segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, setengah hidup setengah mati. Para dokter bekerja di bawah tekanan luar biasa. Mereka tahu jika Beng mati, Tony akan datang memburu mereka tanpa henti. Dokter pun akhirnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Beng. Beberapa hari kemudian, Beng akhirnya membuka mata dari koma. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya cukup jernih untuk mempertanyakan satu hal, bagaimana mungkin ia masih hidup setelah peluru menembus jantungnya. Dokter pun menjelaskan bahwa di malam yang sama, saat Beng tiba di rumah sakit, ada kecelakaan mobil di dekat sana, dan seorang suami muda tewas dalam kejadian itu. Mother and baby made it. Husband was killed and now you have his. Istri mendiang pria itu yang masih berduka memutuskan untuk mendonorkan jantung suaminya, dan keputusan itulah satu-satunya alasan Beng masih hidup sampai sekarang. Rasa penasaran mendorong Beng untuk mencari tahu siapa orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia kemudian berjalan menuju ruang perawatan bayi, dan di sana ia mengetahui bahwa bayi itu adalah anak dari seorang wanita bernama Delaney yang masih dalam masa pemulihan di ruangan lain.
5 minggu berlalu, Beng akhirnya keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh Tony bersama anak buahnya. Mereka mengadakan pesta besar untuk menyambut kembali. Penuh tepuk tangan, minuman, dan musik keras, tapi sepanjang malam, wajah Beng tetap dingin. Bahkan saat Tony menunjukkan kepala sang penembak klub malam sebagai hadiah balas dendam, Beng tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. That's the Sukyakatsi tried to do you. Bang. Melihat itu, Tony memutuskan untuk memberinya waktu istirahat sebelum memberikan tugas baru. Sementara itu, Della mendapat kabar yang mengejutkan. Semua tagihan rumah sakit, baik untuk dirinya maupun bayinya, telah dibayar lunas oleh seseorang yang tidak dikenal. Dokter menolak memberitahu siapa yang menanggung biayanya dan hanya menyuruhnya fokus menjalani hidup baru bersama anaknya. Di sisi lain, Beng mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa bersalah, ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Kenapa ia masih di jalan penuh darah ini? Dan apa makna hidup kedua yang baru ia dapatkan? Ia mencoba berbicara dengan Tony, mengungkapkan kegelisahannya. Namun Tony menepis semua itu dan menekankan bahwa Beng harus tetap hidup sebagai pembunuh. Kalau dia berhenti sekarang, maka hidupnya akan hancur. Beng pun kembali turun ke lapangan. Ia mengambil senjata, mengintai target, dan menyelesaikan eksekusi tanpa ragu sedikit pun. Shit, baby. Seperti biasa, Tony memujinya dan memberinya setumpuk uang. Di sisi lain ruangan, Johnny menatap dengan tatapan iri, marah karena ayahnya selalu lebih menghormati Beng daripada dirinya sendiri. Beng yang seolah-olah menikmati hasilnya, justru membeli sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Ia merahasiakan alasannya dari semua orang. Saat ia pulang, April sudah menunggunya di depan pintu. Ia menuntut penjelasan tentang operasi yang Beng jalani dan perubahan sikapnya yang makin aneh. Tapi Beng tetap bungkam. Ia hanya menyerahkan setumpuk uang dan menyuruh April pergi. What's this? Bang! Keesokan paginya, Beng mengalihkan perhatiannya pada Della. Ia mengawasinya dari kejauhan, mengikuti langkahnya dari rumah, melintasi jalanan kota hingga ke dalam supermarket. Ia tidak tahu bagaimana harus mendekatinya, hingga akhirnya jalan mereka bersinggungan. Dengan suara pelan, Beng mengungkapkan kebenaran bahwa jantung yang kini berdetak di dalam tubuhnya adalah milik mendiang suami Della. Suasana tegang itu perlahan mencair. Mereka mulai berbicara dan Della mengundangnya berjalan-jalan ke taman terdekat. Ia ingin mengenal lebih jauh pria yang kini membawa sebagian dari masa lalunya. Mereka menghabiskan sore itu dengan berbincang. Beng mengatakan bahwa ia bekerja di sebuah toko barang antik dan bahwa ia berencana mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Beng ingin hidup dengan tujuan setelah lolos dari kematian. Sebelum mereka berpisah, ia berkata bahwa ia berharap bisa bertemu Della lagi. Well, maybe I'll see you around. Okay. Keesokan harinya, Beng kembali menemui Tony. Sang bos memberinya target baru, seorang akuntan yang dituduh berkhianat terhadap organisasi. Beng menjalankan tugas itu seperti biasa. Tapi kali ini, keraguan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia ingin hidup dengan cara yang berbeda. Namun tangannya masih terikat oleh perintah Tony. Nurani dan kebiasaannya saling bertabrakan. Meski hatinya menolak, Beng tetap menggunakan pistol itu dengan presisi yang sama seperti dulu. Saat ia kembali ke markas, ia tidak menemukan Tony, melainkan anaknya yaitu Johnny. Tatapannya Johnny penuh kecurigaan, seolah ia tahu ada sesuatu yang berubah dari Beng. Beng tetap tenang menjaga ekspresinya, tapi ketegangan di antara mereka begitu jelas hingga Johnny pergi dengan amarah yang tertahan. Johnny lalu menuju apartemen pacarnya. Tapi saat sampai di sana, ia melihat seorang pria bernama Momo keluar dari kamar. Begitu masuk, pemandangan di dalam mengonfirmasi semua prasangka buruknya. Didorong oleh rasa marah dan cemburu yang membara, ngomong deui. Dalam kepanikan, ia berlari menemui Tony dan mengaku telah membunuh gadis itu. Tony yang murka melihat Momo sebagai ancaman yang harus segera disingkirkan. Ia memerintahkan Beng untuk membersihkan kekacauan, dengan kata lain, menghabisi Momo dan menghapus jejaknya selamanya. Hari itu, Momo sedang menghabiskan waktu bersama kekasih barunya di sebuah museum. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Beng sedang memburunya. Dalam diam,
Beng mengikuti setiap langkahnya, menunggu momen yang tepat hingga akhirnya. Beberapa hari kemudian, Beng kembali bertemu Della di taman. Hubungan mereka perlahan tumbuh semakin dekat. Della mengajaknya makan malam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Beng merasa seperti manusia normal lagi, bukan pembunuh bayaran, bukan alat milik organisasi. Namun tanpa mereka sadari, April diam-diam mengawasi dari kejauhan. Ia memotret mereka berdua, menyimpan foto-foto itu untuk rencana pribadinya. Malam itu, Beng datang ke klub dengan membawa semua barang milik April. Ia memutuskan segalanya, mengakhiri hubungan mereka untuk selamanya. April yang marah mengancam akan membongkar semua rahasia Beng, tapi pria itu hanya berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tak mampu menerima kenyataan, April pergi dengan amarah dan kecemburuan yang membara. Ia langsung menemui Johnny dan menunjukkan foto Beng bersama Della. Johnny langsung mengenali wajah perempuan itu. We're in some kind of accident. That's how we got his new heart. Johnny yakin Della sengaja mendekati Beng hanya karena ingin tetap dekat dengan kenangan mendiang suaminya. April menambahkan bahwa Beng sering menghilang belakangan ini dan ia menemukan sebuah catatan berisi alamat aneh. Karena penasaran, Johnny memutuskan untuk menyelidiki. Ia mengikuti petunjuk itu hingga tiba di sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Suara-suara samar terdengar dari dalam. Saat ia mengintip melalui celah dinding, apa yang dilihatnya membuatnya terkejut, kaget, rewas. Ternyata orang-orang yang seharusnya menjadi target Beng ternyata masih hidup. Beng tidak pernah membunuh mereka. Johnny memotret semuanya sebagai bukti. Tiba-tiba, Momo melihat Johnny di sekitar lokasi dan langsung mengejarnya. Johnny berhasil kabur, sementara Momo dalam kepanikan menelepon Beng dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Johnny bergegas kembali ke markas dan mengungkapkan segalanya kepada Tony. Ia menunjukkan foto-foto itu dan menjelaskan bahwa Beng selama ini hanya memalsukan eksekusi, lalu menyembunyikan para targetnya di bangunan tua yang ia beli. You like pictures? Look at them pictures. Tony terkejut mendengar kebenaran itu. Selama ini, ia mengira Beng adalah pembunuh paling setia yang ia miliki. Mengetahui bahwa Beng ternyata telah menyelamatkan nyawa orang-orang yang seharusnya ia bunuh, membuatnya benar-benar murka. Sementara itu, Beng yang sudah tahu bergerak cepat, ia menemui Della, memberinya uang dan memintanya segera meninggalkan kota bersama anaknya. Ia berjanji akan menyusul setelah semua ini berakhir. Setelah perpisahan itu, Beng kembali ke rumah untuk bersiap menghadapi perpisahan terakhir dengan Tony. Tapi sebelum ia sempat bertindak, rumahnya sudah lebih dulu dikepung oleh anak buah Tony. Beng melawan balik dengan segala kemampuan yang ia punya dan berhasil meloloskan diri dari penyergapan itu. Ia berlari menuju rumah sakit, memaksa naik ke sebuah helikopter dan terbang menuju bangunan tua tempat para korbannya disembunyikan. Ia berharap bisa sampai lebih dulu sebelum Johnny dan pasukannya tiba. Begitu mendarat, Beng mengumpulkan semua orang yang pernah ia selamatkan dan menyuruh mereka bersembunyi sebelum serangan dimulai. Tak lama kemudian, Johnny datang bersama tim penyerbu dan pertempuran besar pun terjadi. Beng mempertahankan bangunan itu dan presisi mematikan satu persatu anak buah Johnny tumbang saat mereka berusaha menerobos masuk. Tony yang sedang melihat siaran langsung dari tempatnya terus memaksa mereka agar menghabisi Beng dan pasukannya hingga akhirnya Beng dan Johnny berhadapan langsung. Pertarungan mereka berakhir dengan satu tembakan. Tanpa ragu, Beng berkata, Say goodbye to your father. Turn it off. Don't let him see me like this. Please, Bang. I'm sorry. Beng kemudian menghubungi Tony, berjanji akan menemuinya malam itu juga untuk mengakhiri semuanya. Tapi Tony membalas dengan ancaman kejam. Ia telah menyandra Della dan bayinya. Ia berjanji akan menghabisi mereka jika Beng berani datang mendekat. Tidak punya pilihan lain, Beng memutuskan untuk menyerang langsung rumah Tony. Ia membawa beberapa sekutu setia untuk membantunya. Begitu tiba di sana, sementara pasukan Beng menahan tembakan dari luar, Beng dan Momo menyelinap masuk ke dalam rumah.
Momo berhadapan dengan salah satu pengawal Tony dalam pertarungan tangan kosong yang brutal. Sementara Beng menelusuri lorong rumah sampai menemukan bayi itu di ruang kerja. Saat berusaha menyelamatkannya, April tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerangnya. Ia berhasil melukai Beng, tapi ketakutan membuatnya lari saat Beng melawan balik. Kemudian Tony datang membawa kampak yang siap menebasnya. Ngomong deui. Di luar rumah, sekutu Beng berhasil membebaskan Della dari bagasi mobil tempat ia disekap. Ia berlari masuk dengan panik dan mendapati Beng sudah berdiri sambil menggendong bayinya hidup dan selamat. Tiga tahun kemudian, Beng dan Della hidup damai di sebuah kota pesisir yang tenang. Mereka membesarkan anak itu bersama dan menjalankan usaha kecil. Hari-hari mereka kini penuh kedamaian. Kekerasan yang dulu membentuk hidup mereka telah menjadi kenangan jauh, digantikan oleh awal yang baru, kehidupan yang mereka bangun sendiri jauh dari masa lalu. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, Mamang Beng adalah contoh nyata bahwa seseorang yang hidup dari membunuh pun bisa tersadar dan ingin memperbaiki diri, diraku dari hente.